Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Dimanapun teman-teman berada, jangan lupa ya sebelum lanjut ke videonya, boleh ya pada absen dulu nih. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Oke, Alhamdulillah di video kali ini aku lagi dapat orderan dan aku belanja ayam terlebih dahulu. Untuk ayamnya ini ayam bener-bener muda teman-teman. Jadi harus pinter-pinter memasaknya bagaimana supaya tidak mudah hancur. Di video kali ini aku bakalan kupas tuntas bagaimana cara mensiasati kalau kita masak ayam muda kayak gini. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan mau tahu caranya, jangan di skip videonya dan ditonton sampai selesai. Oke, untuk ayamnya sendiri ini adalah ayam kecil, ayam muda yang beratnya hanya 750 gram. Dan ini per ekor aku potong jadi 4 bagian. Paha atas bawah 2 dan untuk dajannya dibagi jadi 2. Untuk harganya ini per ekor 28 ribuan. Nah, sekarang ini mau aku tirisin, lanjut aku mau persiapan untuk bumbu ungkepnya. Aku udah siapin ada 17 siung bawang merah, 15 siung bawang putih, 15 buah kemiri, 1 ruas jempol jahe, 150 gram kunyit, 1 bungkus lada bubuk, 2 sendok makan ketumbar bubuk. Dan ada juga untuk bumbu aromatik. Di sini aku siapin ada serai. Ini aku pakai serai totalnya ada 6 buah batang. Tapi ini batangnya kecil-kecil ya teman-teman. Dan ada juga daun salam sebanyak 11 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk. Nah, ini nanti bakalan kita halusin untuk bumbu ungkepnya. Lanjut ya, ini bakal aku halusin aja pakai blender karena aku kepengen untuk bumbunya dia benar-benar halus. Kalau semisal teman-teman mau masak dengan porsi jumlah yang banyak dari aku, tinggal dikalikan aja. Atau mau lebih sedikit dari aku, tinggal dikurangin porsi bumbunya aja. Kalau untuk ayam 6 ekor, ini aku pakai 6 ekor, menurut aku bumbu yang aku pakai ini komposisinya udah pas. Bumbu yang udah halus kita taruh di wadah yang besar dan kita kasih tambah air 100 ml, kasih juga untuk lengkuas parut 150 gram. Masukin 1 bungkus lada bubuk, 2 sendok makan garam dan juga 1 bungkus kaldu. Ini aku pakai Masako rasa ayam. Nah, kalau udah seperti ini kita aduk rata. Ini aku nggak dinyalain kompornya ya teman-teman, jadi biasa aja. Nah, setelah ini kalau bumbunya udah halus semuanya, langsung kita masukin untuk ayam yang udah dicuci bersih. Untuk ayam muda seperti ini aku nggak rebus terlebih dahulu karena dia benar-benar muda. Diusahakan cucinya sampai benar-benar bersih. Nah, ini kalau udah masuk semua ayamnya tinggal kita aduk rata aja sambil agak diremas ya teman-teman. Dan mohon maaf di sini aku nggak pakai sarung tangan karena menurut aku kalau pakai tangan secara langsung seperti ini kita bisa ya ngira-ngira ini tuh beneran udah keaduk rata semua atau belum. Nah, tapi diusahakan jangan lupa tangannya dicuci bersih terlebih dahulu. Kalau udah seperti ini kita biarin selama 30 menit. Setelah 30 menit baru ini kita bakalan ungkep pakai api yang sedang cenderung kecil selama 30-40 menit. Dan untuk tutupnya jangan dibuka-buka. Lanjut ya, sambil aku ngungkep ayam di sini aku mau persiapan cuci beras. Hari ini untuk pesanannya total 24 porsi. Jadi di sini aku mau siapin beras sebanyak 2,5 liter beras. Seperti biasa untuk beras yang aku pakai sehari-hari maupun untuk aku jualan untuk orderan, aku selalu pakai beras andalan aku yaitu beras santap. Enak, putih, bersih dan pulen.
Udah hampir 2 tahun aku konsumsi beras ini, yang aku suka dia walaupun berasnya premium tapi harganya tetap ekonomis. Dan seperti biasa aku kalau ordernya itu lewat aplikasi. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain beras ini juga, untuk link pembelian nanti bakal aku taruh di kolom deskripsi. Nah, ini aku masak, udah aku kasih literan sebanyak 2,5 liter. Nah, buat teman-teman yang masih kebingungan kalau semisal mau bikin jumlah porsi nasinya yang banyak untuk jualan atau untuk acara di rumah pribadi, kalau aku biasanya 1 liter beras itu bisa dapat 10 porsi nasi dengan kita pakai cetakan cup bowl yang ukuran 300 ml. Jadi, semisal teman-teman kalau mau masak dalam jumlah banyak tinggal dikalikan aja. Semisal mau bikin 30 porsi, ya kita pakai berasnya 3 liter. Tapi biasanya aku suka lebihin sedikit untuk konsumsi pribadi. Nah, ini aku udah selesai cuci berasnya, dan wajib ini kita tiriskan terlebih dahulu sampai airnya itu turun, air bekas cucian berasnya, supaya nanti beras yang kita masak itu tidak mudah basi. Oke, di sini aku sambil lihat untuk ungkepan ayam aku, dan tadi untuk apinya agak aku kecilin sedikit ya teman-teman. Nah, ini sambil diaduk pelan-pelan karena ini ayam muda, jadi khawatirnya mudah hancur. Untuk ungkep ayam muda, teman-teman nggak usah pakai api besar dan tidak perlu waktu lama. Ini hanya cukup 30 menitan aja, nanti dia itu bakalan matang dengan sendirinya. Nah, ini aku tutup lagi, aku bakal ungkep selama 5 menit lagi. Oke, supaya semua kerjaan kepegang karena ini di handle sendiri, untuk di kompor atas sekarang aku bakal ngukus beras yang udah aku cuci. Ini nggak usah nunggu airnya mendidih, langsung aja kita kukus seperti ini kurang lebih selama 30 menit. Dan untuk di kompor samping juga sambil ngerebus air, jadi sama-sama ya, ngerebus air dan juga ngukus berasnya. Sambil ngukus di sini aku udah siapin bahan-bahan untuk pembuatan bumbu urap sayur. Ada 1 buah kelapa sedang, ini dikerik sampai bersih. Untuk bumbu halusnya aku udah siapin 17 buah cabai merah keriting, 4 siung bawang putih, 13 siung bawang merah, 85 gram kencur, 7 lembar daun jeruk, 10 buah cabai galak. Nanti aku bakal tambahin cabai galak, dan juga di sini aku kasih terasi. Untuk terasi aku pakai terasi B9 dari Cirebon. Nah, semua bahan-bahan ini aku bakalan blender sampai halus karena aku kepengen teksturnya benar-benar lembut. Untuk daun jeruk jangan lupa untuk bagian tangkal tengahnya itu, batang tengahnya dibuang ya, supaya tidak pahit. Oke, ini udah jadi, udah selesai. Mari kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang ini aku bakal ngecek untuk ayam ungkep aku. Nah, di sini bisa dilihat sendiri, ayam itu bakal mengeluarkan air kaldunya. Jadi, tadi aku tanpa menggunakan air, dia bisa mendapatkan air sebanyak ini. Nah, bisa dilihat sendiri untuk ayamnya nggak ada yang hancur dan tetap bagus penampilannya. Just info, untuk air ungkepannya itu teman-teman bisa dipakai lagi atau bisa untuk kuah soto. Oke, sambil nunggu ayamnya agak hangat-hangat kuku, kita biarin dulu ya. Sekarang kita ngecek untuk beras yang udah dikukus. Beras yang udah dikukus 30 menit itu kita aduk sebentar ya teman-teman. Lalu kita siram pakai air yang udah kita rebus sampai benar-benar mendidih. Setelah itu kita siram air mendidih itu di beras ini sampai ke permukaan atas. Setelah itu dikukus lagi kurang lebih selama 45 menit baru nanti kita buka. Sambil ngukus nasi, di sini aku bakal proses pembuatan sambal urapnya. Mohon maaf ya kalau videonya ngalor ngidul keputus-putus karena biasanya aku step by step manajemen waktu aku itu seperti ini. Jadi apa yang bisa dipegang dulu ya kayak gini. Kita gongso bumbunya, kasih daun jeruk dan juga aku kasih 50 gram gula merah. Kasih juga garam 1 sendok makan, setengah sendok teh penyedap rasa. Ini aku tambahin 1 sendok makan gula pasir supaya dia balance rasanya. Kalau kadar air dari bumbu ini udah menyusut, masukin untuk kelapa parutnya, dan ini aku hampir kelupaan 2 lembar daun salam. Ini yang bikin seger, jangan di skip. Nah, untuk pembuatan bumbunya ini aku tanpa menggunakan minyak sama sekali ya teman-teman.
Itu udah matang bumbunya, sekarang aku lanjut untuk ngecek berasnya. Dan untuk langsengnya tadi ini untuk masaknya aku pindah ke kompor bawah supaya lebih cepat matang ya teman-teman. Nah ini untuk nasinya tadi aku cobain dan ternyata kurang air sedikit, jadi ini kita kasih air lagi. Untuk airnya ini wajib air mendidih, jadi kita panasin lagi ya teman-teman. Kalau udah diaduk rata seperti biasa, untuk ngukusnya jangan lupa dikasih lubang seperti ini untuk sirkulasi udara supaya matangnya merata. Dan ini bakal aku kukus selama 10 menit lagi. Lanjut, ini aku udah siapin sayur mayur untuk isian urapnya ya. Dan sekarang aku mau rebus untuk sayurannya. Dikasih garam sedikit ya teman-teman supaya ada rasanya. Dan yang pertama aku rebus adalah tauge. Dan dipastikan untuk airnya harus benar-benar mendidih terlebih dahulu. Nah, untuk rebus tauge ini aku nggak pakai waktu lama karena aku kepengen tekstur dari sayuran aku masih crunchy. Oke, sekarang ini aku tirisin terlebih dahulu, tapi lebih bagus kalau direndam pakai air es. Berhubung aku nggak punya stok es batu, jadi ya udah seperti ini aja. Yang terpenting cara kita ngerebus sayuran benar, insya Allah nanti untuk sayuran kita tampilannya juga lebih menarik dan tidak menghitam. Nah, tipsnya gimana Mbak Nia supaya sayuran kita itu tidak menghitam? Nah, tipsnya setiap kita ngerebus sayuran jangan ditutup. Bisa dilihat sendiri ini kacang juga tanpa aku tutup tapi warnanya masih tetap cantik. Untuk masak durasi atau ngerebus durasi sayuran ini aku nggak pakai durasi, jadi kita dikira-kira aja sambil kita pencet aja ya teman-teman, dikira-kira. Semisal dia udah matang ya udah cukup kita angkat. Untuk bayam sendiri juga sama, jangan ditutup. Kalau ditutup nggak tahu kenapa dari dulu bayam itu kalau ngerebusnya ditutup dia malah hitam. Jadi biarkan aja seperti itu. Sambil ngerebus sayuran di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel YouTube aku, yang udah bantu subscribe, bantu like-nya, selalu berkomentar positif. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang baru nemuin channel YouTube aku ucapin salam kenal. Jangan lupa bantu subscribe-nya, nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga ya bantu follow Instagram aku Nia Hermanto 25. Terima kasih. Nah, ini adalah step by step kalau kita ngerebus sayuran untuk urap ataupun untuk pecel ya teman-teman. Kita rebus yang putih dulu seperti toge, lanjut setelah itu yang warnanya hijau. Setelah hijau selesai warnanya, baru kita rebus yang warnanya agak cerah seperti ini, seperti wortel. Nah, ini udah matang semua untuk sayurannya. Dan untuk isian urap aku hanya pakai 4 macam sayuran ini aja. Ada toge, kacang panjang, bayam, dan juga wortel. Teman-teman bebas untuk isiannya ya. Oke, lanjut ya. Ini kompor bawah udah nganggur, jadi aku mau nyambi untuk goreng ayam. Untuk mendapatkan ayam goreng yang enak, yang warnanya cantik, wajib pakai minyak banyak dan minyaknya harus benar-benar panas terlebih dahulu. Dan juga untuk masukin ayamnya sedikit demi sedikit, jangan dimasukin semuanya sampai dia itu susah bernafas. Dan aku mau kasih rahasia goreng ayam biar warnanya tetap cantik dan dalamnya itu empuk ya, luarnya garing kayak gini, kayak abang-abang yang jualan di Lamongan gitu. Ini tipsnya adalah minyaknya harus panas, apinya besar, dan masaknya hanya 3-4 menit. Lalu diangkat seperti ini. Ini aku masak durasinya 3 menitan ya teman-teman. Nah, setelah itu wajib dibersihkan terlebih dahulu untuk minyaknya. Karena nanti remahan-remahan seperti ini kalau tidak dibersihkan terlebih dahulu bisa menyebabkan gorengan ayam yang selanjutnya bisa cepat gosong. Kurang lebih cara goreng ayam tipsnya seperti ini. Ini aku dapet tipsnya dari temen aku yang jualan Lamongan gitu, pecel ayam, pecel lele. Jadi katanya biar ayamnya enak seperti ini dan warnanya cantik. Sebenarnya ini warnanya nggak terlalu gosong ya aslinya, tapi kenapa pas di kamera dia malah agak gelap gini ya. Ini udah selesai semua ya teman-teman, bisa dilihat sendiri nggak ada yang hancur dan masih tetap utuh kokoh seperti ini. Untuk bumbunya ini tadi aku saring karena kan ada lengkuasnya ya teman-teman. Nanti bisa jadi bahan taburan di atas ayam atau bisa ditabur-tabur di atas nasinya gitu.
Ini aku tirisin pakai tisu, ini aku pakai tisu 4 lembar karena ini pasti banyak mengandung minyak. Lanjut ya, setelah ini aku bakal masak untuk mie goreng karena menunya minta dibuatin mie goreng. Aku udah siapin mie goreng dari mie burung dara dan aku juga udah siapin air mendidih. Sekarang kita campur minyak sayur sedikit dan dikasih garam supaya nggak lengket dan juga biar ada rasanya. Direbus minyak sampai dia terpisah aja. Jangan over masaknya ya teman-teman karena nanti masih proses untuk digoreng. Kalau semisal minyak itu udah lepas satu sama lain, udah buru-buru langsung diangkat aja. Diusahakan masak mie jangan ditinggal-tinggal dan nggak usah ditutup. Menurut aku ini udah matang, udah langsung bisa kita tiriskan dan aku biasanya cuci di air mengalir. Kenapa ini dicuci lagi? Untuk memberhentikan atau tingkat panasnya itu udah stop gitu ya teman-teman. Karena mie kalau masih panas dia masih bisa megar. Nah, jadi seperti ini kita cuci sampai bersih. Lalu setelah itu kita tiriskan terlebih dahulu sebelum kita olah atau kita masak ke proses yang selanjutnya. Oke, ini sekarang ditirisin dan agak dimiringin ya teman-teman supaya airnya benar-benar turun. Lanjut di sini aku udah siapin bumbu halusnya. Ada 6 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 5 buah kemiri dan aku pakai 7 buah cabai merah keriting. Lanjut, ini semua bakal aku halusin dan di sini aku pakai blender supaya dapat tekstur yang benar-benar lembut. Tadi aku kasih air sedikit ya teman-teman supaya mudah untuk dihaluskan. Nah, seperti ini untuk bumbunya udah halus. Kenapa aku kasih cabai merah keriting? Supaya warnanya nanti jadi jauh lebih menarik dan jadi lebih cantik. Kalau teman-teman punya stok ebi, bumbu ini bisa ditambahin ebi. Untuk isiannya di sini aku kasih irisan kol, ada juga wortel yang udah aku serut, ada daun bawang dan juga seledri. Oke, sebelum kita lanjut masak, di sini aku bakal kasih minyak itu dengan kecap dulu, supaya nanti kecapnya merata ya teman-teman. Nah, ini aku juga bakal tambahin minyak goreng sedikit supaya dia nggak nempel atau nggak gempel gitu. Untuk kecapnya di sini pakai secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Karena kita pakai kecap sedikit aja, kalau ngaduknya rata, insya Allah nanti warnanya juga cantik. Nah, ngomong-ngomong soal kecap, karena kecap andalan aku yang sebelumnya itu udah kena boykot. Jadi untuk kecap pengganti ini aku pakai kecap dari daerah aku, yaitu kecap siwalan khas dari Kota Rembang. Kalau teman-teman yang di sekitaran Demak, Kudus, Patin, Juwono, Rembang pasti tahu banget kecap ini. Untuk ordernya kemarin aku order by Shopee ya teman-teman. Jadi ya harus agak diirit-irit ya karena ongkos kirimnya lumayan mahal nih. Oke ya, ini aku udah panaskan minyak terlebih dahulu. Lanjut aku bakal tumis untuk bumbu minyak. Nah, ini kita tumis sampai dia benar-benar harum, sampai dia benar-benar wangi. Dan gak lupa juga di sini aku kasih 2 lembar daun salam supaya wanginya nanti jauh lebih wangi, jauh lebih enak ya teman-teman. Ini kita masak lagi, kita tumis sampai dia benar-benar matang. Lanjut aku di sini bakal masukin serutan wortel terlebih dahulu. Nah, ini tadi wortelnya udah agak aku remas-remas sedikit ya teman-teman. Lanjut sekarang aku juga bakal masukin untuk kolnya. Untuk pemakaian kol di sini aku pakai setengah kilo ya teman-teman supaya nanti banyak sayur. Nah, ini kita aduk rata terlebih dahulu dan di sini aku mau kasih tambahan air sedikit supaya sayurannya cepat lunak ya. Ini teman-teman untuk isiannya bisa diganti dengan selera masing-masing. Bisa pakai pakcoy, bisa juga pakai sawi hijau, bisa juga pakai sawi putih. Oke, ini aku mohon maaf banget ya bila mana aku kalau masak duduknya katanya agak ngangkang. Tapi aku mohon maaf banget soalnya kalau nggak begini tuh nggak bisa leluasa masak aku teman-teman. Jadi gimana ya, ini udah refleks dari posisi tubuh aku udah kayak gini lah. Bahasa tubuh aku udah kayak gini. Kalau masak ya duduknya seperti ini teman-teman. Mohon maaf ya.
Oke, kalau dirasa udah mateng untuk sayurannya, lanjut ya untuk minyak kita masukin dan tinggal kita aduk rata aja. Karena tadi minyak udah kita aduk pakai kecap, jadi dia warnanya tetap cantik seperti ini dan yang pastinya merata gitu ya teman-teman. Lanjut, sekarang bakalan aku masukin untuk bumbunya ada 1 sendok makan garam. Aku juga kasih di sini penyedap rasa 1 bungkus, aku pakai Masako dan 1 bungkus lada bubuk. Kita kasih sedikit lagi kecap manis supaya warnanya merata semuanya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih mie goreng ala aku. Biasanya kalau yang diajarin ibu aku itu dikasih kunyit sedikit ya teman-teman supaya warnanya lebih cantik. Tapi berhubung kunyit aku stoknya udah habis jadi aku skip. Step terakhir di sini tinggal dikasih daun bawang seledri yang udah diiris dan tinggal diaduk rata aja. Kalau udah masuk daun bawang seledri ini masaknya nggak perlu waktu lama lagi, 2 menit diaduk-aduk, setelah itu udah. Matiin api kompor dan mie goreng kita sudah matang. Mumpung aku ingat di sini aku mau mohon maaf banget bila mana setiap video aku itu aku ngomongnya banyak dan ngomong terus. Pasti ada 1, 2 atau beberapa teman-teman yang kurang suka dan kurang nyaman ya karena aku kebanyakan ngomong. Aku mau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau untuk aku pribadi, kalau aku nggak banyak ngomong kayak gini, di video-video masak aku jadi bingung ya, aku bagaimana cara aku supaya ngasih tips dan trik atau resep-resep masakan kalau aku nggak banyak ngomong. Karena nggak semua orang itu bisa memahami setiap tujuan video kita kalau kita itu tidak menjelaskan. Jadi bila mana aku banyak omong atau ngomong terus, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ini udah matang, tinggal ditabur-tabur pakai bawang goreng ya, biar lebih enak. Lanjut, sambil nunggu semua masakan kita agak hangat-hangat kuku, sekarang aku mau kupas-kupas untuk platingannya. Di sini aku pakai timun, nanti juga aku pakai untuk tomat ya teman-teman. Untuk timun di sini aku seperti biasa, seperti ini cara ngupasnya, supaya penampilannya nanti jauh lebih menarik. Kalau udah seperti itu, dicuci bersih dan tinggal dipotong serong seperti ini. Nah, kalau dikupasnya seperti ini, jadi lebih menarik kan untuk tampilannya. Tapi ada juga sih biasanya orang yang minta dikupas dengan keseluruhan. Itu tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Oke, untuk tomatnya di sini ukurannya lumayan besar-besar dan kita potong-potong aja seperti ini. Dan tips dari aku kalau motong tomat itu jangan terlalu ditekan. Khawatirnya kalau terlalu ditekan nanti untuk kandungan air di dalam biji-biji tomat itu nanti ada dia malah menghilang atau malah apa ya, blenyek kemana-mana gitulah ya. Blenyek tuh apa bahasa Indonesianya? Oke, alhamdulillah nih untuk nasinya udah matang. Sebenarnya udah matang dari tadi dan aku biarkan terlebih dahulu. Ini bisa dilihat matangnya merata dan nggak kelembekan, nggak juga keras. Ini pas ya teman-teman. Sebelum dicetak, ini aku mau aduk rata terlebih dahulu. Dan untuk nyetaknya seperti biasa aku pakai cup seperti ini, cup bowl yang ukuran 300 ml. Dan ini sambil agak ditekan-tekan ya, karena nanti bakalan aku bungkus pakai daun pisang. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman setelah kita tekan-tekan. Dan ini aku udah siapin daun pisang yang udah aku gunting dengan ukuran seperti ini. Dan ini cara pengemasan kalau kita pakai daun pisang. Kalau semisal teman-teman gak ada daun pisang, ini bisa diganti pakai bungkus nasi. Karena udah banyak banget ya, ada yang polos kayak bungkus-bungkus nasi KFC atau chicken kayak gitu ya. Itu banyak banget dijual di online shop. Ada yang polos, ada juga yang motif. Kalau aku di sini berhubung tadi dapat daun pisang pas belanja, jadi ya udah kita bungkusnya pakai daun pisang seperti ini. Nah, ini udah jadi semua untuk nasinya, total sesuai pesanan 24 porsi. Dan sekarang ini mau aku pindahin aja karena aku setelah ini mau lanjut untuk bungkus-bungkusnya.
Seperti biasa untuk bungkus-bungkus aku di ruang tamu karena dapur aku sungguh sangat sempit sekali. Jadi ya udah, ini aku sambil duduk sambil mengumpulkan tenaga lagi ya teman-teman setelah masak nguprek sebanyak ini. Jadi ya udah, sekarang sambil duduk aku mau ngaduk-ngaduk atau campurin untuk bahan-bahan urap sayurnya. Sayuran sama bumbu urapnya ini tinggal dimasukin di wadah aja. Lanjut setelah itu tinggal kita aduk rata aja. Ini bisa dilihat sendiri untuk bumbunya warnanya cantik banget merahnya. Dan yang pasti ini benar-benar medok karena banyak banget tetangga aku yang dapat berkat ini bilangnya katanya urapnya medok banget, enak gitu ya. Jadi alhamdulillah. Semoga setiap resep yang aku share ke teman-teman bisa bermanfaat, bisa juga ditiru dan bisa diterima oleh lidah teman-teman semua. Oke, ini udah selesai. Lanjut sekarang aku mau kemas-kemas. Untuk pengemasan di sini aku pakai box yang ukuran 18 cm dan bawah boxnya aku pakai mika sekat 4. Untuk natanya seperti ini ya teman-teman, nasi dulu. Terus seperti biasa, untuk di bawah ayam aku kasih daun selada dulu. Atas ayam aku kasih bumbu goreng ayamnya tadi. Kita kasih mie goreng dan juga urapnya. Tips dari aku kalau mau masukin urap kayak gini teman-teman, sendok atau capitan atau apapun itu dipisah ya, jangan disatuin untuk capit-capit masakan yang lain. Karena hal seperti itu bisa untuk mensiasati supaya urap kita tidak mudah basi. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman cara pengemasan aku. Jadi pasti teman-teman penasaran kan untuk harga jualnya berapa. Untuk harga jual per porsi ini aku jual di harga Rp25.000. Nah, ini lebih cantik kalau di atas nasinya dikasih taburan bawang goreng. Tapi berhubung aku kosong stok bawang gorengnya aku lupa, jadi aku skip aja. Ini dia videonya, aku percepat aja ya teman-teman. Udah 24 porsi aku siapin seperti ini. Lanjut sebelum ditutup, ini aku mau kasih tisu plus sendok makan. Ini aku order lewat Shopee, harganya per bungkus itu kalau nggak salah hanya 200 perak ya, Rp200 teman-teman. Dibandingin kita beli sendok dan juga bungkusin tisu satu persatu, menurut aku ini jauh lebih hemat ya. Dan juga pengemasannya menarik. Mohon maaf banget bila mana aku bungkus-bungkusnya itu di ruang tamu dan di lantai seperti ini. Karena aku belum punya dapur yang luas, belum punya meja khusus untuk packing seperti ini teman-teman. Doain ya semoga aku punya dapur yang luas, bisa ditaruh meja untuk nata-nata seperti ini biar nggak di lantai lagi. Oke, ini udah selesai semua. Sekarang seperti biasa kita tali dulu pakai tali rapia seperti ini supaya gampang ya saat bawahnya tuh nggak mudah tumpah gitu teman-teman. Kalau udah lanjut ini aku mau plastikin aja, dan banyak teman-teman yang nanya plastik ini ukuran berapa. Nah, ini plastik ukuran 50 ya teman-teman. Ini aku belinya per biji itu harganya 1.500. Kadang ada yang 2.000 juga sih, tergantung agennya sendiri. Nah, kalau aku cara menatanya seperti ini, kenapa aku nggak langsung plastikin satu persatu setiap boxnya? Karena kalau diplastikin satu persatu nanti yang ada saat aku nganternya itu kesusahan. Jadi untuk plastik kemasnya sendiri aku pisah ya, jadi biar nanti tuan rumahnya itu yang bungkusin. Khawatirnya juga kan biasanya suka ada yang diisi snack box juga ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau ngantar aja dan videonya juga udah mau selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu ya video aku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!